Selamat pagi Pak, maaf mengganggu. Selamat pagi, Dik. Mari masuk dan mari tekan dulu ya. Terima kasih Pak. Silakan, Adik. Siapa namanya? Nama saya Kadek Vivi Mdayani Pak. Oh, Kadek Pipin Dayani. Kadek Pipin dari mana? Saya dari Samsit. Dari Samsit. Bagaimana keadaan hari ini, Dek Pipin? Oh, saya baik-baik saja Pak. Jadi kedatangan adik kemari, adik mau apa? Atau ada masalah seperti apa adik datang ke ruangan Bapak? Iya, tentu saja saya datang kemari ingin meminta alternatif pemecahan masalah yang sedang saya alami Pak. Oh, Bapak dengan senang hati akan membantu kalau Bapak boleh tahu masalah apa yang adik alami pada saat sekarang. Saya mengalami trauma Pak. Oh, adik mengalami trauma berpacaran atau gimana? Saya mengalami trauma berpacaran. Coba berikan pengalaman masa lalumu sehingga dapat menyebabkan pengalaman trauma hingga saat ini. Begini, dulu waktu saya kelas 7, saya pacaran dengan yang namanya Joni. Pacarannya cukup lama, 1 tahun. 1 tahun Pak, tapi yang saya herankan selama 1 tahun itu kami bertahan, padahal kami sering ribut, tidak adanya kecocokan satu sama lain. Mungkin dia itu tidak serius dengan saya, sehingga suatu saat saya melihat dia dengan cewek lain. Oh, lalu saat ini apa yang pada Saya merasa mungkin dia lebih memilih mengajak cewek itu pergi ketimbang dengan saya. Saya merasa tidak dihargai sebagai ceweknya Pak. Padahal saya sudah banyak berkorban demi dia. Saya sudah membuang-buang waktu, tenaga saya hanya demi dia. Oh, jadi gara-gara kamu mengalami kejadian seperti itu, kamu mengalami trauma pada saat ini ya? Tidak, masih ada satu kejadian lagi yang membuat saya mengalami trauma sampai saat ini. Baik, adik coba ceritakan pengalaman apa lagi yang adik rasakan pada saat ini. Setelah itu saya putus dengan dia. Saya berpacaran dengan cowok lain. Ternyata cowok itu sama playboy Saya merasa sakit hati dengannya. Oh, jadi kamu mengalami trauma saat kamu berpacaran atau saat kamu disakiti oleh cowok kamu atau entah apa itu? Saya mengalami trauma disakiti Pak. Setelah kamu trauma yang kamu alami akibat pengalaman masa lalumu, apa dampak negatif yang kamu rasakan pada saat ini? Coba kamu ceritakan pada Bapak. Siapa tahu Bapak bisa memberikan masukan atau solusi biar trauma adik cepat hilang. Iya Pak, sangat banyak dampak negatifnya. Saya menyesali itu semua, sampai saya tiap hari selalu kena marah sama ayah saya. Saya merasa tidak enak hati, sudah terlalu banyak uang yang saya habiskan hanya untuk pacaran dengan dia. Oh, jadi kamu tahu banyak dampak negatif yang terjadi setelah kamu merasakan trauma ini. Apakah kamu tidak ada keinginan untuk pacaran lagi dengan orang lain, atau kamu ingin sendiri dulu biar traumanya nanti hilang ya, secara pelan-pelan traumanya hilang? Tidak Pak, saya tidak tahu. Apakah
kamu kasihan dengan ayah kamu dan tidak akan membebani ayah kamu lagi? Iya, saya mau sekali Pak. Jika kamu akan menceritakan alternatif yang jika ini menurut kamu baik, jika kamu mau belajar lagi, kamu bisa berhati-hati untuk mencari baca lagi sehingga kamu mendapatkan cowok yang lebih baik, lebih perhatian pada adik, ada usaha mencari baca lagi. Jika adik tidak mau atau tidak ada usaha untuk belajar dan bangkit lagi dari trauma, maka adik akan terus trauma berpacaran sehingga sampai adik mati pun adik trauma dan takut berpacaran kalau adik nggak ada usaha untuk belajar. Baik Pak. Baik Pak, saya ingin berpacaran dan bangkit lagi. Saya akan mencoba yang telah Bapak sampaikan tadi. Baik, saya suka pendapatmu. Semoga adik bisa atau ada usaha dan usaha adik itu bisa bermanfaat pada adik sehingga trauma adik supaya pelan-pelan hilangnya. Tapi di sini Pak sarankan adik itu harus ada usaha dan belajar lagi untuk mencari cowok. Bagaimana caranya mencari cowok yang baik biar adik nggak disakiti, nggak dibayin sama cowok adik, supaya adik itu tidak terjadi kedua kalinya trauma untuk berpacaran. Terima kasih atas saran dan pujiannya Pak. Baiklah, mungkin apakah ada hal lain lagi yang perlu adik sampaikan oleh Bapak hari ini atau gimana, atau ada mungkin hal lain adik dari Bapak apapun ada waktu ibu adik, kalau ada masalah lagi yang ingin adik sampaikan saja di hari yang lain. Tidak Pak, mungkin cukup itu saja dulu yang saya sudah merasa cukup tenang. Saya permisi dulu, saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama deh. Gimana rasanya setelah masuk buka pikiran oleh Bapak saat ini, gimana perasaan lagi? Apakah sudah ada minat atau usaha untuk belajar mencari hal-hal yang memiliki pribadi atau gimana? Sudah merasa tenang dan baikkan Pak. Baiklah, kalau seperti itu adik silakan masuk lagi karena jam pelajaran sudah mulai, latihan gurunya sudah membuat di kelas. Kalau misalnya ada hal yang adik ingin sampaikan, mohon adik datang kemari. Bapak di sini kami membahas cerita adik saja di sini. Tapi kalau adik yang bisa aku ceritakan kepada Bapak, apapun misalnya adik ceritakan kepada Bapak di hari yang lain. Kalau adik masuk dan lanjutkan aktivitas belajar adik. Terima kasih banyak Pak. Saya permisi dulu mau ke kelas.